Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diana Purnamasari dengan NIM 2288220069, mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Untirta. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat sejarah Timur. Filsafat adalah induk semua ilmu, demikianlah kata para filsuf. Awalnya memang cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan ilmu. Ilmu hanyalah sebatas pada persoalan empiris saja, sedangkan filsafat mencakup objek empiris maupun non-empiris. Namun, ada perkembangannya filsafat berkembang menjadi bagian dari ilmu sendiri, seperti filsafat agama, filsafat hukum, dan filsafat ilmu. Alasannya, filsafat tidak bisa terus berada di bawah awang-awang, tetapi ia juga harus membimbing ilmu. Filsafat sejarah Timur adalah salah satu cabang dari studi filsafat yang memfokuskan diri pada pemahaman dan juga analisis terhadap pemikiran filosofis yang muncul di wilayah-wilayah Timur, seperti Asia, Timur Tengah, dan juga India. Wilayah Timur ini telah menjadi tempat lahirnya banyak tradisi filosofis yang berbeda dengan tradisi-tradisi Barat yang lebih dikenal secara luas. Sejak ribuan tahun yang lalu, peradaban Timur telah menghasilkan berbagai pemikiran filosofis yang mendalam dan kompleks. Berbagai aliran seperti Taoisme, Konfusianisme, Buddha, Sufisme, dan lainnya telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran manusia. Filsafat Timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia seperti filsafat Cina, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Masing-masing jenis filsafat merupakan suatu sistem-sistem pemikiran yang luas dan plural. Misalnya saja, filsafat India dapat terbagi menjadi filsafat Hindu dan filsafat Buddhisme, sedangkan filsafat Cina dapat terbagi menjadi Konfusianisme dan Taoisme. Belum lagi banyak terjadi pertemuan dan percampuran antara sistem filsafat yang satu dengan yang lainnya. Misalnya Buddhisme berakar dari Hinduisme, namun kemudian menjadi lebih berpengaruh di Cina ketimbang di India. Di sisi lain, filsafat Islam malah lebih banyak bertemu dengan filsafat Barat. Akan tetapi, secara umum dikenal 4 jenis filsafat Timur yang terkenal dengan sebutan 4 tradisi besar, yaitu Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Filsafat Timur memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan filsafat Barat, yang mana ciri-ciri agama terdapat juga di dalam filsafat Timur, sehingga banyak ahli berdebat mengenai dapat atau tidaknya pemikiran Timur dikatakan sebagai filsafat. Di dalam studi postkolonial bahkan ditemukan bahwa filsafat Timur dianggap lebih rendah ketimbang sistem pemikiran Barat karena tidak memenuhi kriteria filsafat menurut filsafat Barat. Misalnya karena dianggap memiliki unsur keagamaan atau mistik. Akan tetapi, sekalipun di antara filsafat Timur dan filsafat Barat terdapat perbedaan-perbedaan, namun tidak dapat dinilai. Filsafat Timur telah melahirkan banyak peradaban besar serta memberikan kontribusi keilmuan bukan hanya untuk dunia Timur tetapi juga dunia Barat. Filsafat Timur merupakan produk pemikiran filosofis masyarakat Asia, terutama masyarakat Cina, India, Jepang, Islam, dan beberapa daerah Asia lainnya. Masing-masing pemikiran mereka sangat plural dengan kondisi budaya dan sosial yang ada. Filsafat Cina terbagi menjadi 2 pemikiran filsafat antara filsafat Konfusianisme dan Taoisme. Filsafat India terbagi menjadi 2 golongan, filsafat Hindu dan Hinduisme. Filsafat Islam secara garis besar terbagi menjadi filsafat teoritis, al-hikmah, al-najhariyah, dan filsafat praktis, al-hikmah al-amaliyah. Yang pertama adalah filsafat India. Filsafat India termasuk filsafat tertua setelah filsafat Barat dan filsafat Cina.
alam pemikiran India lebih mendekati arti filosofia itu sendiri, yakni ajaran hidup yang bertujuan untuk memaparkan bagaimana orang dapat mencapai kebahagiaan yang kekal. Alam pikiran India boleh dikatakan magic religius, dan karena itulah filsafat ini berkembang pada saat itu. Tidak mencakup dalam bidang ilmu saja, tetapi juga suatu faktor penting dalam usaha pembebasan diri. Dan yang kedua, filsafat Cina, yaitu tradisi pemikiran filsafat di Cina bermula sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan dinasti Zhou di utara. Konfusi, Laozi, Mengzi, dan Zhuangzi dianggap sebagai peletak dasar pengasas filsafat Cina. Pemikiran mereka sangat berpengaruh dan membentuk ciri-ciri khusus yang membedakan dari filsafat India dan juga Yunani. Dan juga yang ketiga, filsafat Islam. Filsafat Islam dalam ensiklopedia Islam terbitan Icitar Baru Van Hove dijelaskan bahwa kebudayaan dan filsafat Yunani masuk ke daerah-daerah itu melalui ekspansi Alexander Agung, penguasa Makedonia 336 sampai 323 sebelum Masehi, setelah mengalahkan Darius pada abad keempat sebelum Masehi di kawasan Arbela sebelah timur Tigris. Alexander Agung datang dengan tidak menghancurkan peradaban dan juga kebudayaan Persia, bahkan sebaliknya ia berusaha menyatukan kebudayaan Yunani dan juga Persia. Hal ini telah memunculkan pusat-pusat kebudayaan Yunani di wilayah timur seperti Alexandria di Mesir, Antioquia di Suriah, Jundishapur di Mesopotamia, dan Batra di Persia. Pada masa dinasti Umayyah, pengaruh kebudayaan Yunani terhadap Islam sebelum begitu nampak karena ketika itu perhatian penguasa Umayyah lebih banyak bertuju kepada kebudayaan Arab. Pengaruh kebudayaan Yunani baru nampak pada dinasti Abbasiyah karena orang-orang Persia pada masa itu memiliki peranan penting dalam struktur pemerintahan pusat. Dan dalam ensiklopedia tematis dunia Islam, pemikiran dan peradaban disebut bahwa usaha penerjemahan ini tidak hanya dilakukan terhadap naskah-naskah berbahasa Yunani saja, tetapi juga naskah-naskah dari berbagai bahasa seperti bahasa Syriani, Persia, dan juga India. Sampai di sini saja materi yang saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, sampai jumpa.